Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam semangat ya teman-teman probabilitas dan statistik semuanya. Ibu sengaja buat video ini untuk mempermudah teman-teman mempelajari materi ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa efisien belajarnya, bisa mengulang beberapa kali untuk lebih memahami materi hari ini ya teman-teman. Nah, untuk mempersingkat durasi video, Ibu langsung saja ya. Semoga teman-teman tambah semangat untuk mempelajari materi hari ini, karena kita setelah ini akan mengejar materi. Setelah ini kita akan kuis ya teman-teman untuk pertemuan selanjutnya. Oke, untuk pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai distribusi empiris, ekspektasi matematik, beberapa distribusi peluang diskrit. Nah, ini beberapa bab kita gabung jadi satu. Nanti singkat teman-teman, yang definisi teori teman-teman bisa langsung nanti baca, karena kita nggak usah bahas yang definisinya karena itu hanya bisa dibaca ya. Oke, silakan dipahami, tidak dipercepat videonya. Oke, lanjut ya. Nah, ini distribusi empiris. Semoga teman-teman lebih paham untuk metode seperti ini ya teman-teman. Oke, distribusi empiris. Itu pengantarnya apa nih? Para ilmuwan dan engineer hanya memiliki himpunan data. Oleh karena itu penting untuk mencirikan atau meringkas sifat himpunan data tersebut dengan cukup jelas. Nah, jadi ada beberapa banyak ribuan data. Kita sajikan dengan menginterpretasikannya dengan cukup jelas gitu ya. Nah, jadi seringkali dalam eksperimen yang menyangkut peubah acak kontinu, fungsi padat fx itu tidak diketahui. Jadi himpunan data tersebut digunakan untuk menafsir fx. Nah, jadi langkah awal dalam menafsir fx itu adalah membuat distribusi frekuensi nisbi. Apa itu nisbi? Nisbi sama dengan relatif. Bagaimana mencarinya? Nanti kita akan simak slide selanjutnya ya. Nah, jadi ini distribusi empiris mengelompokkan data ke dalam suatu interval, teman-teman. Jadi ini kita mempelajari interval, di mana frekuensi data dalam setiap interval dapat digunakan untuk menentukan frekuensi nisbinya. Nah, itu ya. Sebagai contoh ini ada, misalkan ada baterai mobil nih, ada 40 ya, yang serupa dicatat di mana yang dalam hal ini umur tersebut dibulatkan sampai per 10 tahun. Nah, jadi ini adalah tabel baterai tadi. Nah, jadi ini ada umur baterai mobil ya, teman-teman. Oke, jadi misalkan dipilih 7 interval kelas. Nah, jadi kita bisa menghitung panjang intervalnya nih, teman-teman. Jadi panjang intervalnya 4,7 min 1,6 ini dari mana? Jadi teman-teman lihat data yang ini, semua ini, cari yang data tertinggi dan data terendah, dibagi 7 interval yang kita tadi 7 interval ya. Sehingga dibulatkan sebesar 0,5. Nah, gitu. Mana 4,7? Mana 4,7 teman-teman? Nah, ini 1,6, ini yang terkecil gitu ya. Oke. Nah, jadi kita dari 7 kelas interval kita bisa buat tabel distribusi frekuensi nisbi umur baterai tersebut gitu. Gimana caranya? Yang tadi kita bikin intervalnya. Tadi kan 1,6 sampai 4,7 ya. Oke, kita bikin batas 0,5 nih teman-teman. Kita cari batas bawahnya itu 1,5 kurang 0,1 ya. Nah, jadi di sini 1,5 panjang intervalnya sama dengan 0,5. Nah, jadi teman-teman buat nih 1,5 plus 0,5. 1,5, 1,6, ada 5 nih tuh, 2, 3, 4, 5. 1,5, 1,6, 1,7, 1,8, 1,9. Jadi di sini 1,5 sampai 1,9. Terus lanjut lagi 2 tambah 0,5, 2, 2,1, 2,2, 2,3, 2,4. Dapat nih interval kedua. Kemudian interval ketiga, interval keempat sampai dengan terakhir. Nah, dari interval kita juga bisa mengetahui titik tengah. Gimana mencari titik tengah? Nah, titik tengah ini
interval batas bawah batas atas dijumlah dibagi 2 gitu ya. Jadi yang ini 1,5 plus 1,9 bagi 2 sehingga diperoleh 1,7. Ini juga 4,5 plus 4,9 bagi 2 sehingga diperoleh 4,7. Mencari titik tengah. Nah, ini frekuensi. Frekuensi itu adalah jumlahnya data. Jadi teman-teman bisa lihat nih, interval 1,5 sampai 1,9 ini ada berapa di data. Kemudian yang terakhir misalkan 4,5 sampai 4,9 ini ada berapa jumlah datanya. Kita lihat contoh sini 1,5 sampai 1,9. Nah, 1,5 sampai 1,9 ada berapa? 1. Kemudian teman-teman cari lagi. Nah, berarti dia ada 2 gitu ya. Nah, jadi di sini bisa diketahui frekuensi datanya sama dengan 2. Nah, terus nanti sampai sini 2 sampai 2,4. Teman-teman lihat lagi datanya, oh ada 1. Kemudian sampai seterusnya sampai 4,5 sampai 4,9 ada berapa? Oh, ada diperoleh 3 gitu ya dari tabel tadi ya. Oke. Nah, kemudian kita menghitung apa nih teman-teman? Menghitung frekuensi nisbinya. Apa frekuensi nisbi? Nah, teman-teman tadi lihat apa nih? Nah, frekuensi nisbi itu adalah frekuensi relatif. Gitu. Nah, frekuensi nisbi ini gimana cara menghitungnya? Jadi dia ini adalah frekuensi dibagi dengan jumlah frekuensi tersebut dikali dengan 100. Seperti ini ya. Oke. Nah, ini teman-teman jumlahkan dulu frekuensinya ini sehingga diperoleh 40. Nah, mencari frekuensi nisbi ini berarti 2 dibagi 40. Dapatlah ini. Kemudian sampai seterusnya misalkan 4 dibagi 40 diperolehlah 0,1. 10 dibagi 40 sama dengan 0,25. Dan paling akhir nih 3 dibagi 40 sama dengan 0,075. Seperti itu ya, mencari frekuensi nisbi. Nah, ini kita objeknya umur baterai. Nah, jadi histogram frekuensi nisbi itu seperti apa nih? Jadi gambar grafik histogram ya, teman-teman. Histogram itu jadi berbentuk batang. Nah, seperti ini jadi sumbu X-nya itu umur baterai. Sumbu X-nya umur baterai, sumbu Y-nya ini frekuensi relatif atau frekuensi nisbi. Teman-teman bikin satu-satu ada 7 kelas tadi ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 interval. Oke. Nah, jadi seperti inilah gambar histogramnya. Gambar histogram frekuensi nisbi umur baterai. Nah, kemudian kita masuk ke bab selanjutnya, membahas ekspektasi matematik atau harapan matematis nih teman-teman. Masih bicara peluang ya, karena probabilitas itu adalah kemungkinan atau peluang. Jadi definisinya apa harapan matematik? Satu konsep yang penting di dalam teori peluang dan statistika adalah ekspektasi matematik atau nilai ekspektasi atau harapan matematik. Nah, misalkan 2 uang logam dilempar secara bersamaan sebanyak 16 kali. Jadi X ini menyatakan banyaknya sisi angka yang muncul pada setiap pelemparan, maka X dapat bernilai 0, 1, atau 2. Jadi misalkan pada eksperimen tersebut dicatat berapa kali muncul 0, 1, atau 2 sisi angka pada setiap pelemparan. Nah, 0 ini maksudnya nggak ada ya, 1 ya berarti 1, 2 ya berarti 2. Dan diperoleh hasil masing-masing 4 kali, 7 kali, dan 5 kali. Nah, berapa rata-rata banyaknya sisi angka yang muncul pada setiap lemparan? Ditanyanya rata-rata banyaknya sisi angka yang muncul pada setiap lemparan. Nah, jadi rata-rata atau rataan biasa disebutnya itu adalah banyaknya sisi angka yang muncul pada setiap pelemparan kedua koin tersebut. Nah, gimana? Nah, ini. Jadi tadi kan 4 kali, 7 kali, 5 kali ya.
teman-teman bisa hitung dengan rumus seperti ini. 0 tadi adalah keluarnya angka 1 atau 2 gitu ya. 4 ini 4 kali, 7 kali, 5 kali per 16. Nah, ini kali-kalian biasa sehingga rataannya sebesar 1,06. Nah, kita ingin menghitung berapa rataan banyaknya sisi angka dari pelemparan 2 uang logam yang dapat diharapkan muncul dalam jangka panjang. Nah, inilah yang dinamakan nilai ekspektasi atau nilai harapan atau ekspektasi matematis gitu ya. Nah, ini notasinya, X itu adalah notasi harapan matematik atau nilai harapan. Nah, ini kalau ini definisi atau aturan nilai harapan, nanti teman-teman bisa baca sendiri ya, Bu skip. Nah, jadi ini sebagai kasus khusus bila peluang setiap nilai XI adalah sama, yaitu 1/n, maka nah, ini kita mencari X tadi apa? Harapan matematik gitu ya. Nah, X. Sehingga diperoleh ini X sama dengan nih X1 plus X2 sampai dengan Xn bagi N, yang disebut rataan atau rata-rata atau rata atau juga bisa disebut mean aritmatika. Nah, dilambangkan dengan ini ya teman-teman. Jadi teman-teman udah familiar dengan lambang seperti ini. Ini adalah lambang mean atau rataan atau rata. Nah, nilai harapan dari X seringkali disebut rataan dan dilambangkan dengan ini. Nah, UX nih teman-teman, itu UX itu artinya nilai harapan dari X itu ya. Atau rata jika perubahan acaknya sudah jelas diketahui. Definisi 1 ya. Jadi misalkan X adalah perubahan acak dengan distribusi peluang Fx, nilai harapan atau rataan X adalah, nah ini ya, ini rata sama dengan ekspektasi matematik sama dengan ini untuk diskrit. Dan ini jika dia continue, nih bedanya di sini ada integral nih teman-teman. Ibu nggak bahas ya integral, sudah teman-teman pelajari di mata kuliah kalkulus ya teman-teman. Jadi kalau yang di atas ini untuk diskrit, yang ini untuk continue. Perbedaannya kalau ini sigma dijumlah, kalau ini kita pakai integral. Oke, nah jadi ini tinjau kembali contoh pelemparan 2 uang logam, ruang sampel dari pelemparan 2 uang logam. Nah ini ya angka-angka, angka gambar, gambar angka, gambar-gambar. Jadi sehingga diperoleh, nah ini kalau P sama dengan X sama dengan 0. Jadi ini P atau tidak muncul angka ya, jadi dia gambar-gambar sama dengan 1/4. Nah kalau ini keluar angka gambar angka, jadi dia 1/4 sama dengan setengahnya. Nah kalau untuk yang P X sama dengan 2, ini maksudnya dia angkanya munculnya 2 kali ya. Jadi ini dia sama yang seperti yang 0 sama dengan X sama dengan 0. Jadi peluang X sama dengan 2 ini sama dengan 1/4. Nah, jadi maka rataan banyaknya sisi angka yang muncul pada pelemparan 2 buah uang logam adalah, nah kita pakai rumus yang tadi ya teman-teman. Nah ini adalah notasi dari rataan, atau ini adalah notasi dari ekspektasi matematik. Nah, jadi sehingga diperoleh dengan 1 gitu. Jadi bila seseorang melantunkan 2 atau melemparkan 2 uang logam secara berulang-ulang, maka rata-rata dia memperoleh satu sisi angka yang muncul pada setiap lemparan gitu. Nah, ini contoh 1, dalam sebuah permainan dengan dadu nih, seorang pemain mendapatkan hadiah Rp20 jika muncul angka 2. Nah, kemudian mendapatkan hadiah Rp40 jika muncul angka 4. Nah, namun dia membayar Rp30 jika muncul angka 6. Jadi dia rugi nih ceritanya ya kalau muncul angka 6. Jadi sementara pemain itu tidak menang atau kalah jika keluar angka yang lain. Jadi selain angka tersebut dia tidak mendapat apa-apa ya, tidak menang atau tidak kalah juga. Jadi berapa harapan kemenangannya? Nah,
Jadi kita buat seperti ini, misalkan X menyatakan peubah acak yang menyatakan jumlah uang yang dimenangkan. Nilai X yang mungkin adalah ya 0, 20 rupiah, 40 rupiah, dan minus 30. Kenapa minus? Karena dia membayar gitu ya. Jadi kalah, jadi membayar, jadi minus. Setiap angka dadu mempunyai peluang yang sama. Nah, angka dadu ada, kita udah membahas ya, seperti namanya dari mana, ibu nggak bahas lagi karena angka dadu titik sampelnya 1/6 untuk peluang sampelnya, jadi 1/6. Jadi ini teman-teman bikin nih X1, ini fx xi fxi gitu kan. Nah xi nya tadi berapa? 0, 20, 40. Selain angka tersebut 0, 0, kemudian min 60. Kalau keluar angka 2 kan ini 20, keluar angka 4 dapat 40, keluar angka 6 membayar. Selain angka tersebut dia tidak menang, tidak kalah, alias 0 gitu. Nah fxi nya sama dengan 1/6. Jadi nilai harapan si pemain itu adalah, jadi teman-teman pakai rumus rata atau ekspektasi matematik gitu ya, ada di slide sebelumnya tadi, sehingga diperoleh 5. Jadi si pemain diharapkan memenangkan 5 rupiah gitu. Seperti itulah harapan matematik ya teman-teman soalnya. Nah jadi ini kita ada latihan, nggak apa-apa nanti kita bahas sama-sama, tapi teman-teman boleh stop video ini buat teman-teman coret-coret gitu ya, coret-coret dulu karena ini berupa video, ibu jadi nggak bisa pause, jadi ibu langsung ya. Oke, jadi 3 uang logam dilempar secara bersamaan. Pemain mendapat 5 rupiah bila muncul semua sisi angka nih, atau semua sisi gambar, dan membayar 3 rupiah bila muncul sisi angka 1 atau 2. Tuh, berapa harapan kemenangannya gitu ya. Jadi kalau kayak teman-teman ini suka main di time zone gitu kan, dapat tiket berapa gitu, atau yang sering permainan seperti itu ya. Nah inilah ekspektasi matematik gitu. Jadi kalau muncul angka kalau di soal ini bila mendapat 5 rupiah bila muncul semua sisi angka atau semua sisi gambar gitu kan, dan membayar 3 rupiah bila muncul sisi angka 1 atau 2 gitu. Berapa harapan kemenangannya? Jawabannya. Nah jadi teman-teman tulis dulu nih ruang sampel dari pelemparan 3 uang logam. Nah ini ya, jadi tiap sampel mempunyai peluang yang sama, yaitu 1/8. Nah, jadi misalkan X menyatakan besarnya kemenangan dalam rupiah nih ya. Jadi kemungkinan nilai nilai Y adalah 5 rupiah bila kejadiannya ya ini AAA semua atau GG semua yang muncul. Nah, dan dia membayar. Jadi kalau dia menang bisa menang 5 rupiah atau dia minus. Nah, minus 3 rupiah atau dia kalah atau dia membayar 3 rupiah bila kejadiannya. Nah seperti ini ya teman-teman, sesuai dengan soal tadi. Nah jadi dia peluang PE1 sama dengan 1/4, peluang PE2 sama dengan 3/4. Nah jadi nilai harapan si pemain adalah, jadi teman-teman pakai rumus yang rata ini ya, nih, sehingga diperoleh min 1. Nah, artinya apa? Artinya si pemain kalah sebesar 1 rupiah setiap lemparan 3 mata uang gitu ya teman-teman. Jadi ini bisa diketahui nih kalau teman-teman main ke time zone, oh habis aja tiketnya gitu ya, atau main yang lain gitu ya, games yang lain gitu. Karena dia kalau dari peluang seperti ini setiap lemparan 3 mata uang dia kalah 1 rupiah gitu. Oke kita lanjut. Nah jadi materi bab selanjutnya ini adalah beberapa peluang distribusi peluang diskrit. Nah, jadi pengantarnya apa? Jadi pengamatan yang dihasilkan melalui percobaan yang berbeda seringkali mempunyai bentuk kelakuan umum yang sama gitu ya. Nah, jadi oleh karena itu peubah acak diskrit yang berkaitan dengan percobaan itu dapat dilukiskan dengan distribusi peluang yang sama nih, atau dengan rumus yang sama. Beberapa distribusi peluang diskrit yang banyak ditemukan dalam praktek perlu diketahui. Nah, oke. Jadi kita mempelajari yang pertama itu dari distribusi peluang diskrit ini ada distribusi seragam atau uniform diskrit nih teman-teman.
Jadi jika peubah acak X mempunyai nilai X1, X2, X3 sampai dengan XK dengan peluang yang sama, maka distribusi seragam diskrit didefinisikan sebagai, nah ini ya. Oke, bulan puasa enak yang hijau-hijau ya, lebih segar. Sama aja ya, kayak ibu juga aja. Oke teman-teman, lanjut ya. Nah, rataan dan variansi dari distribusi seragam diskrit adalah, jadi ini rumus rataan, biar beda warnanya lagi ya. Nah, ini rumus rataan, ini rumus variansi dari distribusi seragam diskrit. Teman-teman nanti bisa sambil dicatat ya rumusnya. Oke. Nah, jadi contoh 1, jika sebuah dadu dilempar, maka setiap elemen dari ruang sampelnya, ya ini ya, teman-teman udah pada tahu mencari ruang sampel terjadi dengan peluang yang sama seperti 6, sehingga kita mempunyai distribusi seragam nih. Ya, ini ya distribusi seragam, jadi X-nya itu 1 2 sampai 1 2 3 4 5 6 gitu. Kemudian, nah rataan dan variansinya adalah, nah mencari ratanya ya teman-teman, ini masih mudah ya, tapi bisa menggunakan rumus yang sama, rumus rataan 1 plus 2 plus 3 plus sampai plus 6 per 6, sehingga rataannya diperoleh 3,5. Nah, bagaimana untuk gambar histogram dari pelemparan dadu? Nah, ini uniform ya. Nah, ini gambarnya histogram dari pelemparan dadu, dia uniform, sama ya, seragam. Nah, untuk rataan dan variansinya adalah, ratanya udah, berarti yang belum, ini rataan, variansinya pakai rumus yang tadi ya nih teman-teman, sehingga diperoleh variansinya 35 per 12. Oke, distribusi binomial. Distribusi binomial ini ada berdasarkan apa? Jadi dia didasarkan pada proses Bernoulli nih teman-teman. Nih, pada proses Bernoulli ini suatu eksperimen sering terdiri dari beberapa usaha yang berulang-ulang, di mana tiap usaha mempunyai 2 kemungkinan ya, yaitu sukses atau gagal. Tuh. Contohnya pada pengujian suatu produk untuk menentukan berapa jumlah produk yang cacat dari N pengujian atau usaha. Nah, jadi pada tiap pengujian ditentukan bahwa suatu produk cacat atau tidak. Nah, jadi setiap pengujian bersifat independen, tidak bergantung pada pengujian sebelumnya. Sifat-sifat dari proses Bernoulli apa aja? Nah, jadi eksperimen dia terdiri dari N usaha yang berulang. Setiap usaha memberikan hasil yang dapat diklasifikasikan menjadi sukses atau gagal. Ketiga, peluang dari sukses adalah P yang bersifat tetap dalam setiap kali usaha. Tiap usaha tersebut bersifat independen satu sama lain. Nah, ini contoh kedua. Contoh proses Bernoulli ya teman-teman. Jadi misalkan suatu kelompok usaha Bernoulli yang berupa pengambilan 3 barang secara acak dari suatu hasil proses manufaktur diperiksa dan kemudian diklasifikasikan ke dalam kategori baik N dan cacat atau D. Jadi misalkan X adalah peubah acak yang menyatakan jumlah barang yang cacat. Nilai yang mungkin dari X adalah jadi 0, 1, 2, dan 3 seperti tabel berikut nih. Jadi N itu baik, N, DN berarti baik, cacat, baik gitu ya, dan seterusnya sampai D itu cacat gitu. Nah, karena barang dipilih secara independen dari proses yang dianggap mempunyai peluang 25% barang yang cacat, maka nah ini rumusnya nih, P NDN, nah ini PNDN 3/4 kali 1/4 kali 3/4 sehingga diperoleh 9/64. Jadi distribusi peluang X secara lengkap adalah, nah ini teman-teman bisa lihat di tabel ini ya. Oke. Jadi jumlah X yang sukses dari N percobaan Bernoulli disebut dengan peubah acak binomial nih teman-teman. Distribusi peluang dari peubah acak diskrit ini disebut dengan distribusi binomial. Nah, dan nilainya akan dinotasikan, nah seperti ini notasinya. Jadi misalkan P X sama dengan 2,
F2 sama dengan B2 3/4. Nah, sama dengan 9/64. Jadi definisi distribusi binomial. Nah, kita bahas definisinya. Jadi apa sih definisinya? Jadi suatu usaha Bernoulli dapat menghasilkan sukses dengan peluang P dan gagal dengan peluang Q sama dengan 1 min P gitu ya. Maka distribusi peluang dari peubah acak binomial X yaitu jumlah sukses dari N usaha yang independen adalah ini. Nah, dengan X sama dengan 0, 1, 2 sampai dengan N. Tuh. Ini rumusnya. Oke, nah ini untuk keterangan NX ini adalah notasi lain untuk ini ya. CNX, notasi ini juga disebut notasi binomial. Notasinya seperti itu. Nah, ini ada tabel binomialnya teman-teman. Jadi biasanya dalam soal kita diminta menghitung distribusi kumulatif gitu ya. Nah, kumulatif itu minggu lalu ya. Nah, jadi ini nih. Nah, jadi untuk menghitung sigma itu banyak kan ya. Nah, jadi di sini sudah tersedia tabel binomial yang sudah berisi lengkap nih nilai-nilai tersebut, nilai ini B, X, N, P-nya itu berapa untuk bermacam-macam, lengkap nih semua nilai X-nya berapa, N berapa, dan P berapa. Jadi ini teman-teman tidak perlu menghitung lagi, jadi teman-teman bisa lihat langsung di tabelnya. Nah, ini Ibu tampilkan tabelnya ya teman-teman, nanti cara membacanya gimana kita pelajarin sama-sama. Dan ada contoh soalnya juga. Nah, ini lengkap dengan P, X-nya, kolom yang atas ini juga P-nya ya. Nah, yang atas tadi ini P-nya. Oke, lanjut dulu ya. Nah, ini tabelnya sampai N20, N30. Nah, gitu ya. Nah, ini sebagai contoh nih. Jadi, contoh untuk menghitung PX kurang dari 10 untuk N-nya 15, P-nya 0,4. Nah, maka kita pakai rumus Bernoulli tadi. Nah, teman-teman udah ada tabelnya tadi, jadi nggak perlu menghitung lagi. Jadi teman-teman bisa lihat nih, cari pada baris tabel N sama dengan 15, X-nya 9, P-nya 0,4. Jadi maka diperoleh ini nih, 0,9662. Gimana cara bacanya Bu? Nanti kita lihat nih, nanti Ibu udah tampilkan slide-nya. Kemudian lagi nih, untuk menghitung P X sama dengan 5, maka dapat digunakan manipulasi nih. Nah, jadi seperti ini nih manipulasinya. Jadi teman-teman lihat juga nih pada tabel angka ini. Kalau ini tinggal pengurangan biasa sehingga diperoleh 0,1859. Oke, kita bahas ya gimana cara dapatnya. Teman-teman bisa sambil cek lagi ini. Nah, ini N-nya 15, X-nya 9, P-nya 0,4. Nah, itu ya. Jadi teman-teman bisa lihat nih. N-nya tadi berapa katanya 15. Nah, Ibu tampilin lagi ya khusus untuk yang di soal saja. Ini N-nya 15. X-nya berapa? 9. Kemudian apalagi tadi? P-nya 0,4. Nah, P itu yang paling atas nih kalau mau lihat nih teman-teman. Yang di atas nih ya. Nih. P-nya 0,4, N-nya 15, X-nya 9. Oh, berapa nih angkanya nih? Lihat nih. Nah, itu ya. Jadi diperoleh 0,9662. Nah, kemudian tadi contoh soal yang tadi ini. Nah, teman-teman juga bisa lihat di tabel nih teman-teman nih. Nih, X-nya berapa nih? 0,4, 15, X-nya 5, X-nya 4. Nih, ini dapat dari mana? Nih, kita lihat di tabel. Nah, ini yang tadi yang seperti pertama. Nah, yang kedua nih. Jadi 0,4032 dikurang 0,2173. Nih ya. Nanti slide-nya Ibu kasih berupa PDF ya, teman-teman. Jadi teman-teman bisa sambil lihat materinya. Oke, contoh ketiga nih. Peluang seorang pasien sembuh dari suatu penyakit darah yang jarang terjadi adalah 0,4 peluangnya. Jika diketahui 15 orang yang telah mengidap penyakit ini,
Nah, pertanyaannya, tentukan peluang A. Sekurang-kurangnya 10 orang bisa sembuh. B. Berapa peluang dari 3 sampai 8 orang bisa sembuh? Yang C. Tentukan peluang tepat 5 orang bisa sembuh. Nah, kita pakai tabel binomial tadi nih teman-teman carinya. Jadi di sini langsung tampilkan jawabannya. Misalkan X adalah jumlah orang yang sembuh, N sama dengan 15, P sama dengan 0,4. Nah, oke, N-nya 15 ya. Kemudian yang ditanya yang A tadi, sekurang-kurangnya 10 orang bisa sembuh. Jadi kita mencari PX lebih besar sama dengan 10. Nah, jadi kan rumusnya 1 min ini ya. 1 min yang sakit gitu ya. Atau yang sembuh. Kalau ini kan kita mencari soalnya berapa orang yang bisa sembuh gitu. Berarti yang dikurangi yang bergejalanya. Oke, nah ini teman-teman bisa lihat di tabel nih. Nah jadi lihat di sini. Nah, ini masih sama ya. X-nya 9, 15 sama 0,4, jadi sama yang tadi tabelnya 0,9662. Jadi peluang sekurang-kurangnya 10 orang bisa sembuh adalah 0,0338. Untuk yang pertanyaan B, dari 3 sampai 8 orang bisa sembuh, berapa peluangnya? Nah, ini teman-teman bisa lihat di tabel lagi. Nah, ini ya. Lihat di tabel ini, sehingga diperoleh ini, lihat di tabel ini, hitungan biasa. Jadi sebesar 0,8779 peluangnya. 3 sampai 8 bisa sembuh. Nah, untuk C, tepat 5 orang bisa sembuh. Nah, dia tepat berarti P X sama dengan 5. Nah, jadi teman-teman lihat di sini. Nah, ini diperoleh dari tabel juga. Nanti teman-teman bisa cek ya, dapat dari mana ini, sehingga diperoleh peluang sebesar 0,1859 peluang 5 orang bisa sembuh. Oke teman-teman, setelah ini Ibu akhiri videonya. Jika ada pertanyaan silakan ditanyakan, karena nanti kita minggu depan mau UTS. Sebelum UTS kita adakan kuis ya, kuis atau latihan soal per masing-masing individu, dikerjakan mandiri. Sekian dari Ibu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam semangat.